Halo, selamat datang Cinta Horor. Kembali lagi bersama saya Rin di sini untuk membahas hal-hal mistis dan gaib yang ada di dunia melalui buku hitam. Dalam sejumlah cerita atau tayangan televisi, sering ditemukan manusia yang berubah menjadi babi. Dan babi tersebut akan menuju rumah-rumah warga yang memiliki banyak uang. Tapi sebenarnya seperti apa sih babi ngepet itu? Ritual pesugihan babi ngepet berawal dari kepercayaan sebagian orang. Jika siluman babi bisa mengabulkan permintaan manusia yang ingin memiliki kekayaan. Di beberapa daerah, terutama di Pulau Jawa, dikenal beberapa lokasi tempat pemujaan siluman babi, di mana seseorang kemudian melakukan perjanjian untuk menjadi babi ngepet. Raja babi, raja semua siluman pesugihan, bantulah aku untuk mendapatkan kekayaan. Babi ngepet, makhluk legenda Indonesia yang berwujud siluman babi ini, dipercaya sebagai jelmaan seorang manusia yang menjalani pesugihan. Beberapa mitos menceritakan jika babi ngepet adalah sebuah pesugihan yang dijalani seseorang untuk mendapatkan kekayaan lewat jalan pintas tanpa harus berkeringat. Sebelum menjadi babi ngepet, seseorang harus terlebih dahulu datang ke lokasi pesugihan. Salah satu contohnya adalah gunung yang didiami oleh siluman babi. Di tempat itu biasanya sudah terdapat kuncen dan dukun yang menjadi pembimbing pesugihan. Mereka akan meminta kekayaan instan pada makhluk yang menghuni lokasi tersebut. Tapi sebelum ritual dimulai, biasanya sang kuncen akan menyebutkan beberapa syarat yang harus disanggupi untuk dipenuhi oleh sang pencari pesugihan. Pesugihan seperti ini, jika di Jawa Timur, sering disebut dengan celeng kresek. Sekarang kamu dengar baik-baik. Syarat terakhir ini, kamu harus sediakan lebon atau tumbal tiap malam Jumat Kliwon. Konon, untuk memperoleh ilmu ini sangatlah sulit. Tidak semudah yang dibayangkan. Salah satu syarat yang harus dilakukan, contohnya adalah dengan berpuasa. Sesajinya berupa kembang telon, minyak wangi, dan secawan darah ayam cemani. Biasanya yang dijadikan tumbal adalah salah satu anggota keluarga yang paling disayangi, seperti orang tua, adik, kakak, bahkan anak. Setelah syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka ritual bisa dimulai. Sebagai lebon pertama, saya ingin dari darah dagingmu sendiri, anakmu sendiri. Manusia laknat, jawab, sanggup atau tidak? Biasanya, saat melakukan ritual babi ngepet, harus ada dua orang yang bekerja sama untuk melakukannya. Mereka biasanya adalah sepasang suami istri. Saat babi ngepet beraksi, seseorang, biasanya sang istri dari babi ngepet, bertugas menjaga lilin. Api lilin akan bergoyang jika kondisi babi ngepet dalam keadaan berbahaya. Dan ketika itu, sang penjaga lilin harus segera meniupnya agar sang babi ngepet selamat. Saat akan beraksi, biasanya orang yang akan menjadi babi ngepet menggunakan jubah hitam untuk menutupi tubuhnya. Lalu secara ajaib, dengan sendirinya dia akan berubah menjadi babi. Lalu, untuk yang bertugas menjadi penjaga lilin, sama sulitnya dengan yang menjadi babi ngepet.
sang penjaga lilin harus waspada, tidak boleh mengantuk ataupun sampai tertidur. Ia harus mengamati nyala api lilin hingga sang babi ngepet pulang. Keselamatan sang babi ngepet sangat bergantung pada penjaga lilin. Jika api lilin bergoyang-goyang, maka itu tandanya sang babi ngepet sedang dalam kesulitan. Pada saat inilah, sang penjaga lilin harus segera mematikan api agar si babi ngepet berubah menjadi manusia kembali. Jika di dalam kesulitan si penjaga lilin lupa mematikan api, maka babi bisa diburu warga, sehingga babi itu bisa mati. Cara babi ngepet mendapatkan uang adalah konon, babi ngepet ini akan menggesek-gesekkan tubuhnya di tembok rumah korban untuk mengambil harta yang ada di rumah tersebut. Setelah itu, semua uang akan masuk ke dalam kantong babi ngepet. Biasanya tersimpan di jubah hitam yang dikenakan saat ritual. Ada juga yang mengatakan, jika uang bisa tiba-tiba muncul di sebuah tempat yang lebar yang sudah disediakan, seperti di rumah si pelaku babi ngepet. Dengan caranya yang seperti ini, sang babi ngepet tidak perlu menerobos masuk ke dalam rumah seperti tuyul, sehingga kemungkinan kesempatan untuk kabur lebih besar. Menurut legenda, lilin yang digunakan saat ritual babi ngepet adalah berfungsi sebagai sumber kehidupan si babi. Jika api lilin mati sendiri, kemungkinan besar sang babi ngepet sudah tidak bernyawa lagi, dan dia pun akan menjadi budak siluman selamanya. Pernah juga diberitakan ada babi jadi-jadian yang berhasil ditangkap. Jika emosi warga sudah tidak bisa diredam dan mereka main hakim sendiri, si pemilik otomatis akan babak belur dan nyawa menjadi taruhannya. Tentu saja, jalan pintas seperti ini sangat bertentangan dengan ajaran agama. Lebih baik, manusia yang bercita-cita kaya raya harus bekerja keras untuk mencapainya. Jika menggunakan pesugihan ini, memang di dunia bisa kaya raya, tapi di akhirat siap-siap saja menebus dosanya. Pak, aku berhasil, Pak. Ini, Pak. Kamu memang hebat sekali. Kita harus terus ngepet, Pak. Ngepet terus ya, Bu ya. Hingga saat ini, fenomena pesugihan babi ngepet memang sangat menarik perhatian mereka yang ingin mendapatkan kekayaan instan. Tapi melihat syarat dan resikonya, lebih baik kita mencari kekayaan dengan bekerja keras. Ada babi ngepet, Pak Haji. Iya, Pak Haji. Kita harus membunuhnya, Pak Haji. Selain itu, tidak pernah ada yang menyaksikan adanya babi ngepet yang berhasil ditangkap warga dan langsung berubah menjadi manusia. Bisa saja fenomena ini sebenarnya hanyalah babi hutan yang berhasil ditangkap. Binatang liar itu masuk perkampungan karena habitat mereka rusak dan tidak memiliki bahan makanan. Tapi masyarakat setempat meyakininya sebagai babi ngepet. Bisa saja seperti itu. Tidak ada yang tahu pasti.
Itu dia informasi buku hitam kali ini. Gimana? Apakah kalian sudah paham seperti apa ritual pesugihan babi ngepet itu? Apakah kalian pernah punya pengalaman atau cerita tentang babi ngepet? Bisa kalian ceritakan pada kolom komentar di video ini. Dan jangan lupa juga selalu support terus channel Buku Hitam dengan cara subscribe dan like. Terima kasih.